Dan yang kedua inilah fitnah kubur. Apakah itu? Pertama, saat kita atau mayat itu dikuburkan, kita juga akan. Makanya ketika kita datang ke makam kuburan, senantiasa menyampaikan assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Wahai ahli kubur, salam sejahtera untuk kalian semua yang sudah ada di alam kubur. Kami pun akan menyusul. Kami pun akan menyusul, hanya tidak tahu kapan waktu. Dan kata Rasul, sepandai dan secerdas-cerdasnya hamba Allah, itulah orang yang banyak akan kematian dan orang yang banyak menghimpun amal untuk nanti setelah kematian. Saat dikuburkan 7 langkah, orang yang menguburkan ja'a malakan yas'alani, datanglah 2 malaikat yang bertanya kepada hamba Allah itu, marabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka. Siapa, apa agamamu, siapa Tuhanmu, dan siapa nabimu, apa imammu. Subhanallah. Bagi hamba Allah yang beriman, Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan mengokohkan bil qawli tsabiti fil hayatid dunya, dengan ucapan keyakinan yang sering atau yang telah menjadi keyakinan waktu dunia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah khamsah bil hayati dunya. Orang yang beriman akan mengokohkan dari sejak ungkapan itu menjadi keyakinan yang waktu dunia, waktu akhirat, dan sampai juga di akhirat. Awal masuk akhirat sebagai pembukanya adalah masuk di alam kubur. Saat datangnya 2 malaikat, hamba Allah itu akan kokoh menjawab dengan bilisanil fasih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena itu pahami 2 kalimat syahadat ini adalah merupakan usul di dasar dalam beragama. Hamba Allah akan dikokohkan dengan menjawab, dan ucapan itulah yang membuat dirinya menjadi selamat. Ketika menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, marabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa ma dinuka, dini Islam. Wa ma nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa mimbahuka Al-Quran. Subhanallah, panada yunadi, datanglah seruan yang dari langit yang mengkabarkan, membenarkan hambanya dengan jawaban itu. Sampai perintah itu, lapangkanlah kuburannya, hamparkanlah permadani dari surga, sampaikan harum baunya dari surga. Itu kan, bukakanlah pintu-pintu surga. Subhanallah, tabarakallah. Itulah fitnah yang pertama yang akan dialami setiap manusia. Lalu bagaimana orang yang tidak beriman? Itulah yang disebut dengan azab kubur. Bagi orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang munafik. Sampai Allah ingatkan dalam surah Al-An'am ayat 93, walau tara idzalimuna fi ghamatil maut, ketika seandainya kalian melihat bagaimana keluh kesahnya orang-orang yang kafir, orang-orang
yang zalim itu menghadapi kematian, yang notabene mereka tidak meyakini akan mati, bahkan tidak meyakini akan adanya azab kubur, adanya mahsyar, adanya hisaban, adanya mizan, adanya siratal mustaqim. Tapi saat Allah menghadapi kematian itu, walaupun dia tidak meyakininya, tidak ada seorang pun yang bisa menghela. Walaupun dia kafir, walaupun dia zalim, walaupun dia tidak meyakini akan kematian, tidak ada yang bisa lari. Dan buktinya saat Fir'aun dia dihadapkan dengan kematian, dengan segala kesombongannya mengejar Nabi Musa, akhirnya dia tenggelam di lautan. Apa yang dia ungkapkan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Inna Allah la asma'u iktirafuhu wa tidaruhu la yanfa'u imanuhu. Allah tidak akan mendengar dan Allah tidak akan menerima dan tidak ada manfaatnya pengakuan iman seseorang di saat yugorgir igomalatil maut, saat pengakuan dirinya beriman padahal ruhnya sudah ada di tenggorokan, kecuali iman yang sebelumnya. Itulah saat fisik yang utuh ruh bersatu dengan jasadnya, pikiran dalam kondisi normal sehat dengan ungkapan iman kepada Allah, itulah yang akan menjadi saksi bagi dirinya bahwa dirinya beriman. Karena Allah mengingatkan hambanya bukan iman yang terpaksa, tapi iman ikhtiyari, iman yang diikhtiarkan. Karena itu ini subuh kita melaksanakan sholat subuh ini sebagai syariat, dan bukan tujuan ini syariat saja. Kita melaksanakan ibadah sholat itu syariat. Kalau kita torekatnya dijalankan dengan memenuhi syarat ruku dengan sempurna, dengan tertib, diawali dengan qobliyah atau salat fajar tadi atau tahiyatul masjid, terus dengan doa antara adzan dan iqamah, terus mengikuti salat berjamaah dengan khusyuk, itu sebagai torekahnya. Kalau tarekatnya caranya terpenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah tujuan hakikat yang sangat utama untuk mendapatkan ridho Allah adalah diterimanya ibadah. Makanya jangan lepas kita baca syariatnya, sholat sebagai syariat, puasa sebagai syariat, haji sebagai syariat. Jalankanlah torekatnya, tata caranya harus dengan benar. Dan dua hal ini tidak bisa ditinggalkan. Orang sholatnya cukup dengan eling saja tidak bisa. Dan akan tercapai hakikat ridho Allah kalau dua hal ini senantiasa berkembang dari dirinya, insya Allah. Oleh karenanya, ingatlah, ada kubur itu adalah ada. Rasulullah SAW sampai mengingatkan, sekiranya palaula an tudafinu da'allah ayasma'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Sekiranya kalian tidak saling menguburkan, makanya di sini ada taruh ibadah hamba Allah yang telah meninggal, segera mandikan, segera kafani, segera sholatkan, segera kuburkan dan doakan. Bahkan lengkap kita diajari dalam Islam bagaimana menghadapi orang kalau itu sudah sakitnya parah, kita doakan, kita hantarkan, bahkan kita ditalkinkan akan makhluk itu supaya dia wafatnya husnul khotimah, didampingi, didoakan hamba Allah
Allah. Itu karena akan perpisahan antara roh dengan jasad. Sampai didoakan supaya husnul khatimah. Betapa mulianya hamba Allah ketika akan wafatnya disaksikan oleh orang-orang yang mengantarkannya hingga untuk husnul khatimah. Dan kewajiban siapa itu? Kewajiban pertama adalah anaknya. Kalau dia punya anak, istrinya, hari kerabatnya, atau hari Tuhan atau muslim. Dan betapa bahagianya ketika anaknya. Saya pun wasiat kepada anak saya, nah, saat bapak nanti berjalan kematian, tolong bimbing bapak untuk mengucapkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah. Mandikanlah bapaknya, kapannya, sholatkanlah bapak, kuburkanlah dan doakanlah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kepadanya, sekiranya kalian tidak saling menguburkan, saling mengurus, akan aku berdoa kepada Allah agar kalian mendengar azan kubur. Seperti aku mendengar, subhanallah, hanya Rasul yang mendengar azan kubur. Saat Rasulullah dalam perjalanannya naik bigo, sejenis kuda yang agak lebih kecil, hampir-hampir olenglah gitu. Di tempat itu lalu turunlah. Ternyata si bigo itu mendengar rintihan orang yang sedang diazab dalam kubur. Sampai Rasul bertanya di tempat itu dan orangnya, orang yang meninggal di sini itu siapa? Bagaimana? Terus dalam kehidupannya ditanya begini terus sampai Rasul berdoa dengan mati lapakot banyak Rasul berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu. Kaget sahabat, ya Rasulullah, memangnya doa Rasul ini kan ijabah. Lalu bertanya, ya Rasulullah, dosa apa orang ini sampai mulia yang didoakan oleh Rasul? Bahasa kita tepira ya dosa jalan aja kubur teh. Apa wahai Rasul? Dia itu adalah tidak tertib, tidak benar dalam ceboknya. Hadirin itu. Makanya perlu tertibkan kalau kita ingin takarub kepada Allah. Dari mulai bersuci dalam ibadah, hati-hati. Kayaknya seperti dianggap sekali kalau tidak tahu dalam fikihnya. Buang air kecil itu hati-hati karena itu adalah air seni, air kotoran. Kalau mancan, masa saudara mencet, nyepet, kena pakaian atau kena isi, kalau tidak ketahuan, mau bagaimana sah wudunya? Kalau anda sudah tidak sah sholatnya, tidak harus sah. Kalau dia seorang orang yang sholat, alhamdulillah mau kapan sholatnya? Jangan sampai ada pengakuan saya sholat tapi di hadapan Allah tidak, kamu itu tidak sholat. Kenapa ya Allah? Ternyata itulah kecerobohan. Subhanallah ta'ala. Oleh karenanya hadirin rahimahullah, Rasulullah SAW mengingatkan, ta'awwadu, berlindunglah kalian billah kepada Allah min adabillah, dari adab neraka. Lalu para sahabat itu berdoa, a'udzu billah minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian Rasulullah memerintahkan, wa ta'awwadu min adabil qabri, berlindunglah kepada Allah kalian dari adab kubur. Lalu mereka pun berlindung kepada Allah, a'udzu billah min adabil qabri, kami berlindung kepada Allah dari adab kubur. Itu menunjukkan adanya adab kubur. Dan nikmat kubur tentu ini akan didapatkan oleh orang yang beriman. Firman Allah di dalam surah Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang meyakini, mengungkapkan tadi dengan khamsatin itu, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Lalu istiqomah dalam meniti waktu, mengisi usianya dengan ketaatan kepada Allah.
semua kamu sampai istiqomah menjelang ajalnya. Tatanazzalu alaihil malaikah, turunlah malaikat menghampiri saat dia akan yubadir di qabratil maut. Apa yang disampaikan Allah, takhafu wahai fulan, janganlah takut menghadapi kematian. Subhanallah, Rasulullah sampai ditanya sama putrinya, wahai abah, apa yang abah takutkan? Itulah pertama adalah menghadapi kematian, sebab akan didatangi malaikat Ajrail yang menakutkan. Dan yang kedua, menghadapi nanti adalah bahas alam kubur untuk dihisab. Dan Allah sudah selesai menghadapi makhluk ini. Subhanallah, berlindunglah kepada Allah. Hamba Allah yang berlindung kepada pekerja dalam kehidupan yang menjelang wafatnya, maka disampaikan oleh malaikat, Allah takhafu, jangan takut. Dan yang kedua, wala tahzanu, janganlah sedih meninggalkan alam dunia. Bahkan Allah menyampaikan kepada malaikat itu, wabsiru bil jannah, sampaikan kepada hamba Allah itu kabar gembira dengan surga. Subhanallah, kalau itu masuk di alam kubur, maka tadi nada menadi itu suara yang menyampaikan, hei hamba Allah, lapangkanlah kondisi bulan ini kuburannya, terangilah. Ternyata itu semua adalah amalannya. Sampai bahasa sudah menjelek itu yang menjawab itu terheran-heran, simpulan yang seolah-olah ada terjemahan, ada pengacara kalau di dunia. Dia ditanya oleh malaikat munkar nakir itu, ada pengacara kita siapa? Itulah amal harian kita ini. Sampai siapakah kamu dengan paras muka yang indah, harum, menyenangkan? Maka makhluk itu mengenalkan, ana amaluka, aku ini amalmu. Subhanallah, yang akan selalu mengikat terus sampai kapanpun aku melekat di lehermu, karena aku adalah amal. Inilah yang difirmankan Allah dalam surah Al-Isra, bahwa semua amalan benar itu terikat di lehernya, mau yang baik, mau yang tidak baik. Subhanallah, berbeda dengan orang yang celaka tadi. Hamba Allah itu atau makhluk itu bau, ucapannya pun jelek, menakutkan, memberi kabar-kabar yang menakutkan. Siapa kamu? Aku ini juga adalah amalanmu. Alhamdulillah. Itu bagi orang yang celaka. Dan bagi orang yang bahagia tentu akan senantiasa mendapatkan bimbingan dan tuntunan yang baik. Begitu dia mengatakan bahwa diperlihatkannya kenikmatan-kenikmatan itu, sampai dia, kapan kiamat? Bertanya itu, kapan kiamat? Mata sah. Subhanallah. Kenapa? Karena ingin segera dia menempati tempat yang dijanjikan itu, surga itu. Maka dengan izin Allah sampai dikatakan, kamu harus tidurlah seperti tidurnya orang yang berpengantin. Maka orang yang dikubur ditidurkannya dengan nikmat Allah sampai kapan? Wallahu a'lam, sampai yauma yub'atsun fil kubur, sampai dibangkitkannya nanti di dalam kubur. Subhanallah, jamaah subuh yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung berikutnya, selanjutnya bagaimana dan sampai kapan orang itu menanti di dalam kubur. Pertama, ingatkanlah bahwa mengimani hari akhir juga mengimani rangkaian di dalamnya. Rangkaian awal pertama, kita mempersiapkan akan kematian. Istiqomah dalam keyakinan yang benar, istiqomah dalam ketaatan amal soleh, dan muliakan hati kita dengan pahala. Kami contohkan bagi Rasulullah SAW
Dan ingatkanlah, berlindunglah kepada Allah dari adab jahanam, dari adab kubur. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dengan izin Allah wafat kita berhusnul khatimah dan kita selamat dari adab kubur dan mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad syafi'i hamdan amin. Hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yang bagi rizal wa zikar karim wa alihi Allahumma ya Rahman. Di subuh yang kau berkahi ini kami bersungguh bersyukur nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimah. Ya Allah, istiqomahkanlah ibadah kami walaupun jauh dari kesempurnaan ya Allah. Tunjukkanlah ya Allah untuk mencapai derajat amal yang diridhoi-Mu ya Allah. Bimbinglah kami dari kelalaian, dari kesesatan. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, mara bahaya yang akan merendahkan dan melemahkan iman kami. Ya Allah, wujudkanlah segala harapan dan cita-cita kami dengan penuh kebahagiaan. Muliakanlah anak kami, keluarga kami dengan iman dan ketakwaan. Manfaatkanlah ilmu mereka, berkailah keluarga mereka, wujudkanlah segala cita mereka, dan jadikanlah ya Allah keluarga kami menjadi aset bagi kami untuk senantiasa berbakti kepada-Mu dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.